Di Rusia, parade kemenangan pada 9 Mei secara massal dibatalkan, dengan menuduh Ukraina sedang mempersiapkan serangan besar-besaran. Sementara itu, rezim Putin untuk kedua kalinya dalam seminggu mengancam akan menyerang pusat Kiev jika tidak ada gencatan senjata pada hari kemenangan. Sehari sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia bahkan mengirimkan nota berisi ancaman kepada misi diplomatik dan perwakilan organisasi internasional di Ukraina, serta mendesak evakuasi darurat orang-orang dari Kiev. Namun ternyata Vladimir Putin secara sadar memprovokasi Ukraina untuk menyerang Moskow pada 9 Mei. Karena itu, akan menjadi alasan yang sempurna untuk mobilisasi baru, peningkatan represi, dan menuduh Ukraina di Uni Soviet. Eskalasi lebih lanjut juga tidak dapat dikesampingkan, bahkan hingga menunjukkan kesiapan untuk menggunakan senjata nuklir taktis. Jika Kremlin benar-benar menginginkan gencatan senjata, Rusia tidak akan terus mengebom kota-kota Ukraina saat ini. Karena Vladimir Putin pasti paham bahwa dengan serangan-serangan seperti itu, dia sendiri justru memberi kebebasan bagi Kiev menjelang 9 Mei. Namun, mungkin itulah yang dia pikirkan. Dan sekarang kita akan membahas versi ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda, atau dengan menjadi sponsor di platform YouTube. Saya harap episode ini akan menarik dan bermanfaat bagi Anda. Di akhir episode, saya akan meminta Anda untuk mendukung kerja saluran YouTube kami melalui donasi Anda. Jadi, saya akan mulai dengan berita terbaru. Di sejumlah wilayah Rusia telah diumumkan pembatalan penuh parade kemenangan pada 9 Mei, serta diberlakukannya pembatasan tambahan untuk perayaan tersebut. Menurut informasi yang dipublikasikan oleh proyek Astra, setidaknya di 15 wilayah Federasi Rusia telah sepenuhnya menolak untuk mengadakan Парада в 9 мая. Wilayah yang dimaksud adalah Belgorod, Voronezh, Kursk, Bryansk, Rostov, Saratov, Ryazan, Kaluga, Oryol, Pskov, Novgorod, Nizhny Novgorod, dan Leningrad, serta Krai Krasnodar dan Chuvashia. Di ibu kota Federasi Rusia sendiri, tahun ini parade akan berlangsung tanpa peralatan militer, dan hal seperti ini terjadi untuk pertama kalinya sejak tahun 2007. Di Saint Petersburg juga tidak akan ada peragaan. Di wilayah Ukraina yang diduduki juga tidak akan ada parade militer apapun. Di sejumlah wilayah Rusia, pembatasan tambahan juga diberlakukan, termasuk pembatalan pesta kembang api dan gangguan akses internet pada hari-hari pelaksanaan acara. Sampai-sampai aksi mereka yang disebut resimen abadi itu pun sepenuhnya dibatalkan dan dialihkan ke format daring. Dan kepanikan yang ditunjukkan secara demonstratif seperti ini menimbulkan banyak pertanyaan. Karena secara objektif, drone Ukraina juga bisa saja menyerang parade kemenangan tahun lalu. Tapi waktu itu parade tidak dibatalkan, begitu juga 2 tahun lalu. Tapi tahun ini tiba-tiba banyak parade dibatalkan dengan dalih ancaman dari Ukraina. Sampai-sampai rezim Putin sudah 2 kali dalam seminggu mengancam akan menyerang pusat Kiev jika tidak ada gencatan senjata pada hari kemenangan. Kemarin yang selalu mabuk ini muncul dan berbicara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Maska Zakharova, menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengirimkan nota berisi ancaman kepada misi diplomatik dan perwakilan organisasi internasional. Moskow menuntut agar para diplomat dari negara lain menanggapi dengan serius pernyataan dari Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, di mana mereka mengancam akan melancarkan serangan rudal besar-besaran ke pusat Kiev jika Moskow diserang selama gencatan senjata. Tanggal 8 dan 9. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia juga menyerukan agar evakuasi staf dari perwakilan diplomatik dan lembaga lainnya di kota Kiev dilakukan lebih awal. Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia menegaskan bahwa serangan balasan dapat dilakukan, termasuk terhadap pusat-pusat pengambilan keputusan. Kami sudah mendengar tentang pusat pengambilan keputusan ini sepanjang perang skala penuh ini. Вот. И Langsung saya tekankan bahwa orang Rusia tidak pernah bisa melakukan serangan balasan. Di sini kita harus menggunakan logika dan hubungan sebab akibat. Perang ini dimulai oleh Rusia yang kotor dan biadab.
Jadi Rusia adalah agresor, dan satu-satunya yang bisa melakukan serangan balasan hanyalah Ukraina. Semua yang dilakukan Rusia adalah murni tindakan agresi. Setiap serangan apapun dari mereka adalah agresi, sedangkan Ukraina hanya membalas. Rusia tidak bisa melakukan serangan balasan. Sekali lagi, ini soal hubungan sebab akibat. Selain itu, ada juga si pemabuk ini lagi mabuk. Mashka Zakharova mengeluh bahwa ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyindir tentang partisipasi drone Ukraina dalam parade hari kemenangan di Moskow, tidak ada seorang pun di KTT Komunitas Politik Eropa yang menegurnya. Selain itu, Zakharova yang mabuk juga secara sinis menambahkan bahwa Rusia seolah-olah tidak bertindak sebagai agresor, melainkan hanya membela diri. Ya, tentu saja. Seperti biasa, mereka tidak pernah menyerang, mereka hanya membela diri. Dan mengenai hal ini, media Polandia Rzeczpospolita merilis sebuah artikel yang secara langsung menyatakan bahwa Vladimir Putin benar-benar memancing serangan ke Moskow atau bahkan sedang mempersiapkannya sendiri. Dan dia melakukan itu dengan sadar. Berikut kutipan dari media Rzeczpospolita. Eropa memiliki peluang kecil untuk gencatan senjata selama beberapa hari untuk pertama kalinya dalam 5 tahun berturut-turut perang besar-besaran Rusia melawan Ukraina. Ketika Kremlin mengumumkan penghentian tembak-menembak sepihak yang seharusnya berlaku pada 8 dan 9 Mei selama parade hari kemenangan, propagandistik Vladimir Putin, Ukraina dengan cerdik mengakali Kremlin dengan menawarkan gencatan senjata mereka sendiri yang seharusnya dimulai pada malam 5 hingga 6 Mei dan berlangsung tanpa batas waktu. Dengan demikian, Ukraina sekali lagi berhasil membongkar niat sebenarnya Vladimir Putin dalam perang ini. Peluang rapuh untuk perdamaian hancur akibat pemboman udara Rusia terhadap kota-kota Ukraina. Perlu saya catat juga, menurut data dari Kementerian Dalam Negeri Ukraina, akibat serangan Rusia pada malam 6 Mei 27, warga sipil tewas dan sedikitnya 120 orang terluka. Beginilah cara Rusia mematuhi gencatan senjata. Segera setelah tengah malam, Rusia melanggar gencatan senjata, menembaki kota-kota Ukraina dengan roket dan drone sepanjang malam. Dan mari kita renungkan sedikit di sini. Akal sehat menunjukkan bahwa Vladimir Putin seharusnya tertarik setidaknya pada penghentian tembakan sementara. Setidaknya agar industri minyak Rusia dan gudang serta terminal bahan bakar yang baru-baru ini sangat terdampak oleh serangan drone Ukraina yang omong-omong sudah mencapai Ural memiliki kesempatan untuk pulih, untuk bernafas, menjalani rekonstruksi, melakukan perbaikan, dan sebagainya. Selain itu, secara logika, sekali lagi menurut akal sehat, gencatan senjata akan menguntungkan Vladimir Putin agar Ukraina mematuhinya, sehingga bahkan parade 9 Mei yang sederhana pun bisa berlangsung tanpa kejutan. Nah, akal sehat mengatakan bahwa Vladimir Putin seharusnya mematuhi gencatan senjata yang diumumkan Ukraina agar Ukraina juga mematuhi gencatan senjata yang diumumkan Rusia. Tapi entah kenapa, Vladimir Putin memutuskan untuk menggagalkan gencatan senjata, seolah-olah sengaja memprovokasi Ukraina untuk melakukan tindakan balasan. Dan di sini, media Rzeczpospolita mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Berikut kutipannya. Atau mungkin retorika yang sudah usang, yang telah terdengar lebih dari 10 tahun di tengah situasi ekonomi yang memburuk, penindasan yang semakin kuat, sensor, dan pemutusan akses internet, sudah tidak lagi meyakinkan warga Rusia pada umumnya tentang perlunya perang melawan Ukraina. Mungkin Kremlin membutuhkan alasan untuk melakukan eskalasi. Putin tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dengan menyerang kota-kota Ukraina, dia sebenarnya memberi keleluasaan kepada pihak berwenang di Kiev yang bisa membalas dengan menyakitkan tepat pada tanggal 9 Mei. Mungkin saja justru inilah yang diharapkan oleh diktator Kremlin. Tapi untuk apa? Intinya, Vladimir Putin bisa saja menggunakan serangan drone Ukraina saat parade sebagai alasan untuk menguji loyalitas orang-orang di sekitarnya dan memulai gelombang baru mobilisasi paksa. Bagi Kremlin, ini juga akan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk menuduh Ukraina telah benar-benar memutuskan pembicaraan damai yang dibekukan dengan mediasi Amerika Serikat. Dan mungkin bahkan mengambil langkah untuk melakukan uji coba senjata nuklir taktis. Terlebih lagi, beberapa hari yang lalu, Kremlin mengancam Ukraina dengan serangan besar-besaran ke pusat kota Kiev dan mendesak warga ibu kota Ukraina untuk meninggalkan kota. Semuanya bermuara pada fakta bahwa Vladimir Putin berusaha menakut-nakuti semua orang.
orang Rusia di dalam Rusia, orang Ukraina di Ukraina, dan orang Eropa. Karena sekarang dia sudah secara terbuka ditertawakan dan semua orang paham bahwa dia tidak akan pernah memenangkan perang ini. Selesai. Selesai. Bagi Putin, sudah jelas bagaimana perang ini akan berakhir. Karena itu, pada akhirnya saya berani berasumsi bahwa setelah 5 tahun yang baru merupakan fase perang skala penuh melawan Ukraina, Putin sekarang jelas berharap pada eskalasi, agar bisa keluar dari jalan buntu ini. Kenapa begitu? Ya, karena Putin bahkan sudah tidak punya sedikit pun gambaran tentang apa yang harus dilakukan setelah perang. Karena jika perang berakhir, maka di dalam Rusia misalnya harus sedikit mengurangi represi, mengurangi sensor. Kamu sudah tidak bisa lagi membenarkan pemutusan internet dan jaringan seluler dengan alasan seolah-olah itu demi keamanan, agar drone Ukraina tidak menyerang. Namun, semua pelonggaran dan pembatalan ini akan sangat berisiko bagi pemerintahan Vladimir Putin sendiri. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Dan jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Selain itu, jangan lupa untuk berlangganan saluran Telegram saya, PC News, tautannya ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya. Subtitle.